Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Keempat orang itu langsung bereaksi, mereka buru-buru mengambil tindakan untuk menghadapi binatang singa menyala yang muncul di depannya. Di platform Xiaoyan, setelah membunuh binatang singa itu, buaya raksasa setinggi 100 kaki lainnya muncul. Xiaoyan kemudian maju selangkah, lalu saat kepalan cahaya keemasan jatuh, buaya raksasa ini langsung kaget. Kemudian meledak menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Titik cahaya ini menyebar dan mendarat di peron, lalu platform di bawah kaki Xiaoyan mulai naik perlahan. Tentu saja kecepatan keempat orang itu juga tidak lambat. Ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini, jadi saya tahu semua binatang buas yang muncul. Xiaoyan sangat cepat untuk menghapusnya. Cepatlah, jangan biarkan orang tercela ini berhasil. Jelas ini pertama kalinya mereka berempat menghadapi situasi seperti itu. Tidak peduli seberapa cepat mereka, ketika mereka melihat ke atas, yang bisa Anda lihat hanyalah pilar-pilar batu yang menopang platform. Adapun sosok Xiaoyan, dia tidak bisa lagi melihatnya. Hanya suara pertarungan singkat dan cepat yang terdengar dan platform yang sedang naik down. Tidak mungkin, orang ini baru pertama kali ke sini. Masing-masing hal ini memiliki kelebihannya tersendiri. Jika Anda tidak mengerti cara menghadapinya, hal ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Si bungkuk berwajah kusta, matanya penuh keterkejutan. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. 4 orang yang pernah ke sini beberapa kali lebih banyak dari mereka. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Kecepatan mereka berempat memang tidak terlalu lambat dan kesenjangan ini sebenarnya masih dalam batas toleransi mereka. Tidak masalah, kita harus bersatu dulu nanti. Dan mari kita selesaikan masalah ini. Si bongkok sepertinya tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Xiaoyan sampai akhir. Bagaimanapun, menghadapi Xiaoyan, orang luar yang tidak diketahui asal-usulnya, jadi ia masih harus menyimpan sedikit rahasia. Setelah 100 kaki, platform akan menyatu. Bergabunglah untuk mengalahkan iblis tak berwajah dan ambil kesempatan ini untuk menghadapinya. Saat ini, si bungkuk menggunakan transmisi jiwa untuk memberitahu 3 orang lainnya. Mereka semua mengangguk setuju. Platform akan mengumpulkan mara tak berwajah. Tampaknya kecepatan peningkatan platform bukanlah kuncinya. Apa yang dikatakan si bungkuk ini seharusnya menjadi kesulitan dalam persidangan ini. Kekuatan jiwa alam Xiaoyan telah lama dijaga. Bagaimanapun juga, binatang buas yang muncul di platformnya tanpa terkecuali, sejauh ini belum ada orang yang mampu menahan kekuatan pukulannya. Hampir pada saat binatang itu muncul, tinju emas Xiaoyan telah jatuh. Di bawah pukulan kuat, itu menghilang dalam sekejap. Jadi seluruh perhatian Xiaoyan terfokus pada sosok-sosok di 4 platform di bawah ini. Dan dia menghitung bahwa mereka berempat pasti akan menemukan cara untuk menghadapinya. Xiaoyan lalu mencuri komunikasi di antara mereka melalui kekuatan jiwa alam. Di antara keempatnya, hanya si bungkuk ini yang menjadi ancaman baginya. Yang terakhir ini juga bagus dalam menangani racun. Saya tidak tahu mana yang lebih kuat, racunnya atau racun Ningyao. Dan kami sangat ingin menyempurnakan pil pemecah racun Tianling ini. Bersiaplah saja, bagaimana jika aku benar-benar harus melawan si bungkuk ini? Jika tidak ada pil detoksifikasi, itu akan merepotkan. Xiaoyan mengerutkan kening. Meskipun kekuatan fisik dewa asli kuat, kami masih harus membiarkan kekuatan tumbuh secepat mungkin. Jika saya juga bisa menerobos keabadian Tuhan, mungkin saya tidak akan takut lagi dengan racun. Lagi pula, setelah terobosanku, masih banyak lagi cara yang bisa digunakan. Jika klon dan tubuh aslinya dapat menembus keabadian, kekuatan tempur Xiaoyan akan berlipat ganda. Tepat sebelum itu, kita harus menemukan cara untuk mengatasi ketakutan fisik terhadap racun. Saya telah membunuh 20 binatang buas dengan penampilan berbeda, tetapi belum pernah melihat mereka sebelumnya. Di platform tempat Xiaoyan berada, saat dia memusnahkan binatang ke-20, ia hanya terdiam dan menunduk. Saat ini jaraknya sudah jauh dari tanah, bahkan ada awan kelabu yang berterbangan. Sepertinya jarakku sudah mencapai 100 kaki. Adapun 4 orang itu, tentunya dengan platform yang sedang naik down, binatang buas yang muncul menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Mereka tidak seperti Xiaoyan yang hanya satu pukulan bisa mengalahkan binatang buas ini. Melihat lebih jauh ke depan, ke platform mereka,
kami baru mencapai setengah dari pilar batu di platform Sioyan. Semua orang berjuang keras, ada juga keberuntungan yang terlibat. Sambil menunggu, Sioyan duduk bersila, melihat tidak jauh dari mereka. Pilar batu yang lebih besar yang mencapai langit terus berkembang. Hingga saat ini, Sioyan masih belum bisa mencapai puncak. Pilar Tianjun ini pasti merupakan harta karun, tapi saya tidak tahu apakah keberadaannya benar atau salah. Bisakah Anda mengambilnya setelah Anda mendapatkannya? Lihatlah pilar Tianjun ini. Alasan kenapa bentuknya seperti pilar batu, itu ditutupi dengan lapisan debu yang ditinggalkan oleh akumulasi waktu di permukaannya. Benar-benar mengaburkan tampilan aslinya. Melihat pilar Tianjun yang besar ini, Sioyan cukup tertarik. Senjata yang sangat besar itu sangat cocok dengan tubuh dewa aslinya. Saat Sioyan sedang berpikir, platform 4 orang secara bertahap meningkat. Kita berempat harus bergabung. Dia datang lebih awal, dan ini akan dipulihkan di sini. Yang terbaik adalah bekerja sama untuk membunuh mereka terlebih dahulu untuk menghindari masalah. Si bungkuk memperingatkan mereka berjuang untuk membunuh binatang buas yang terus muncul di hadapan mereka. Dan saat ini Sioyan sudah berdiri di posisi Baizhang. Menurut pendapat mereka, Sioyan sudah pulih, tapi faktanya Sioyan tidak mengalami luka sama sekali. Di sisi lain, meski keempat orang ini adalah dewa abadi, namun Sioyan tidak lemah menghadapi binatang buas yang muncul. Tentu saja, itu tidak bisa dihilangkan secara instan seperti Sioyan. Jadi ada lebih banyak atau lebih sedikit kerugian. Itu menyebabkan beberapa luka ringan. Sambil menunggu, Sioyan mengeluarkan kuali obatnya, terus perbaiki obatnya. Keempat, ramuan yang dipercayakan adalah ramuan Jiulong Jinyang. Obat mujarab ini tidak terlalu rumit, hanya saja bahan obat ini memang terlihat agak tidak sedap dipandang. Sioyan mengeluarkan bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil 9 naga yang sejati. Saat cambuk naga besar muncul di depan Sioyan. Di samping itu, masih banyak lagi. Sioyan tidak mengenal Long yang dari beberapa binatang buas. Dengan bantuan banyak khasiat yang berasal dari bahan obat, ia tidak peduli obat mujarab macam apa itu. Sejak saya menerima komisi Si, setelah menambahkan ini, meskipun Si punya pemikiran tentang dia sendiri, ia tidak pernah membahayakan nyawanya. Itu sangat membantu sampai batas tertentu, oleh karena itu, Sioyan harus membalas budi ini. Jadi saya berencana untuk menyempurnakan ramuan ini terlebih dahulu. Adapun ramuan beracun yang dipercayakan oleh Six Institutes, sangat mustahil bagi Sioyan untuk memperbaikinya. Tidak ada penjelasan eksplisit, namun petunjuknya sudah sangat jelas. Pil racun yang diberikan oleh Liu merupakan peringatan bagi Sioyan. Nyala api menyala, memurnikan dan memurnikan bahan obat. Pemurnian ramuan ilahi menjadi semakin akrab, lebih mudah untuk memulai. Tahap pemurnian yang paling penting tidak lagi sesulit pemurnian awal. Tentu saja, ini sendiri juga tergantung pada tingkat kesulitan ramuannya. Juga seperti pil ilahi Changhai dan pil tubuh ilahi dan iblis, obat mujarab jenis ini jauh lebih sulit untuk dimurnikan daripada pil Jiulong Truyang. Saat platform 4 orang secara bertahap meningkat, ketika mereka melihat Sioyan di peron mulai memurnikan obat lagi, mereka mulai panik. Segera, pembuluh darah di dahi mereka berempat melonjak. Sioyan menatap apinya sendiri dengan serius, lalu mengontrol dengan baik bahan obat yang dimurnikan dalam api. Dia tidak pernah menganggap serius keempat orang ini.